Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lestari, NIM 1051901714, IP3E Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paper kami yang berjudul tentang legal basis hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang penjelasan tentang hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu legal basis. Nah, legal basis tersendiri yaitu dapat saya simpulkan yaitu yang berarti sesuatu yang sudah sesuai dengan prosedur atau sesuatu yang sudah sesuai dengan perundang-undangan. Baik, selanjutnya yaitu sebagai negara yang demokrasi, tentunya di sini adanya pembagian kekuasaan seperti kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan juga pengawasan. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam unsur keterkaitan antara pemerintahan tingkat pusat dengan pemerintahan tingkat daerah, di sini memiliki keterkaitan yaitu antara pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan juga dalam perihal mengatur pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah. Nah, selanjutnya yaitu dengan adanya hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tersebut, yaitu tidak bisa mengurangi hak-hak rakyat, dan juga di situ antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu sendiri mempunyai tujuan. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Dan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah ini yaitu juga didasarkan pada hubungan fungsional, yaitu yang dalam artian berdasarkan dari fungsi dari pemerintahan itu tersendiri, dan juga berdasarkan dari struktural atau yang bisa disebut berdasarkan dari struktur pemerintahan itu tersendiri. Nah, baik, bahwasannya di sini bisa kita simpulkan dari yang sudah dipaparkan tadi, bahwasannya pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tersebut saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Dan berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NIM 1051901914 dari Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 5 kami yang berjudul legal basis antara hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah itu ada namanya otonomi daerah yang lebih menitik beratkan pada aspirasi daerah, yang mana dalam otonomi tersebut mencakup ada 4 aktivitas. Yang pertama yaitu membentuk perundangan sendiri, yang kedua melaksanakan sendiri, yang ketiga melakukan peradilan sendiri, dan yang keempat, yang terakhir, yaitu melakukan tugas kepolisian sendiri. Jadi hak mengurus rumah tangga sendiri itu yang pertama, bisa mengatakan makna otonomi daerah yang pertama yaitu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, yang kedua yaitu disebut dalam kebebasan menjalankan hak mengurus anak dan mengatur rumah tangga sendiri. Daerah tidak dapat dijalankan hak dan otonominya dari luar batas-batasnya sendiri. Jadi wilayah daerah yang bersangkutan dari hal tersebut. Yang kedua itu ada hal daerah yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu daerah yang tidak boleh mencampur hak mengatur dan mengurus rumah tangga dalam lain sesuai dengan wewenang dan pangkal urusannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu otonomi tidak melebihi daerah lain. Nah, di sini otonomi tidak melebihi daerah lain dengan pengertian hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi atau mengatur dan mengurus rumah tangga rumah lainnya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut ada dua macam pemecahan kekuasaan, secara horizontal dan secara vertikal dan horizontal. Jadi pemecahan horizontal adalah pemecahan kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar dengan masing-masing yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang berkedudukannya sejajar dengan kekuasaan di dalam lembaga legislatif tersebut. Jadi lembaga yang berkedudukannya sejajar disertai check and balance, yaitu pemecahan kekuasaan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, ada juga yudikatif.
Sedangkan pemecahan kekuasaan secara vertikal melahirkan bentuk negara yang kesatuannya negara federal. Jadi penyerahan wewenang dimaksudkan agar masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah. Kebijakan tersebut kita sebut selalu dengan berpolitik sehingga dalam pemerintahan akan tumbuh dan berkembang sesuai politik dan hubungan masyarakat sendiri. Jadi kewenangan pemerintah daerah meliputi kewenangan membuat berbagai perda. Perda ini menyelenggarakan pemerintahan dan diemban secara demokratis. Jadi melaksanakan perda tidak dapat dilepas dari asas-asas desentralisasi dan otonomi daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zela Afrilianti, NIM saya 105190471. Di sini saya akan membahas tentang otonomi daerah. Secara etimologis, otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani autos, artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Jadi otonomi adalah kewenangan membuat hukum atau peraturan sendiri, pemerintahan sendiri, meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, melaksanakan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga peradilan dan kepolisian sendiri. Van Vollenhoven membagi otonomi menjadi wetgeving atau membuat undang-undang sendiri, uitvoering atau melakukan sendiri. Mengatakan otonomi merupakan pemberian kebatasan atau pengaruh rumah tetangga sendiri tanpa mengabaikan kedudukan pemerintahan daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian, menurut Undang-Undang Pemda 2014, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara keputusan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah memajukan daerah yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk membanggakan daerahnya sesuai dengan kondisi dan apresiasi masyarakat lokal. Dengan adanya otonomi di daerah, aktivitas pemerintahan adalah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falige, NIM 105190110. Di sini sedikit saya akan memaparkan dari materi yang saya akan sampaikan mengenai bentuk pemerintahan daerah Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum. Bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan negara federasi. Daerah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dalam kewajibannya mengurus lingkungan masyarakat tanpa lepas dari ruang lingkup kesatuan negaranya. Tujuan negara adalah kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyatnya, atau menerapkan tatanan masyarakat adil dan makmur untuk mengeksistensi pemimpin berdaulat untuk rakyat dan masyarakat. Dalam berbangsa dan bernegara untuk rakyat dan sesuai hakikatnya, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Ditaati, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 dalam konsekuensi peranan Presiden mengatur sepenuhnya kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Wilayah Indonesia telah dibagi dalam provinsi, kabupaten, dan kota, memiliki ketua pemimpin daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tidak berhak memutuskan rencana sendiri tanpa melibatkan menteri-menteri dan perwakilan rakyat, dalam artian bermufakat dalam memutuskan keputusan yang akan diambil dalam pembentukan rancangan ke depan dan terlepas dari kedaulatan rakyat.
kesatuan keberadaan. Pemerintah daerah merupakan posisi dari sistem hierarki pemimpin negara kesatuan yang berarti segala kebijakan pemerintah pusat ke daerah harus dibawa aturan pemerintah Perpu. Keberadaan Perda hanya sebagai subdivisi Pernas. Secara teoritis, negara kesatuan memposisikan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, rakyat senantiasa berpegang teguh sebagai pihak yang percaya terhadap kepentingannya kepada penguasa sebagai penyelenggara negara yang menempatkan atau memposisikan pandangan pada diktum kedaulatan di tangan rakyat. Menurut Philippus M. Hajon, berdasarkan kekuatan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 UUD 1945 yang tidak bersifat sentralistis. Kekuasaan negara terbagi daerah melalui desentralisasi kekuasaan. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan dalam kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan Allahumma senantiasa berpegang teguh sebagai pihak yang percaya terhadap kepentingannya kepada penguasa sebagai penyelenggara negara yang menempatkan atau memposisikan pandangan pada diktum kedaulatan di tangan rakyat. Menurut Philippus M. Hajon, berdasarkan kekuatan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 UUD 1945 yang tidak bersifat sentralistis. Kekuasaan negara terbagi daerah melalui desentralisasi kekuasaan. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan dalam kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Mahda Fikrian, NIM 105190184. Saya akan menjelaskan materi dari sambungan kawan saya tadi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang akan saya bacakan, yaitu ke-1, adanya lembaga dari Kementerian Perwakilan Kepala Rakyat. Kedua, tidak ada pengurus bawahan yang punya kekuasaan. Kedaulatan pertama ada di kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan ditentukan pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang ditentukan sebuah kekuasaan yang dikuasai oleh Pemda. Berdasarkan aturan konstitusional, dapat kita pahami bahwa Republik Indonesia dimulai melalui mekanisme federal arrangement atau pengaturan yang disifatkan federalistis. Republik Indonesia berkuasa pada dasarnya berada atau dikuasai oleh kepala pemerintahan. Pemerintahan yang kemudian diajukan kepada pemerintahan daerah pengajuan kekuasaan di negara kesatuan Republik Indonesia biasanya dibuat secara ekspedisi atau ultra vires. Asas pengajuan urusan pemerintahan daerah dan kepala negara Indonesia. Pemda yang merupakan kegunaan pengajuan pemerintahan nasional yang dimiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hubungan kewarganegaraan antara lain adalah daerah itu sendiri. Pembagian Republik Indonesia dapat disebutkan menjadi 3 hal. 1. Kewenangan pada dasarnya dihasilkan dari pemerintahan pusat. 2. Pemerintahan pusat dan daerah harus memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. 3. Kekuasaan yang dialihkan atau diberikan kepala daerah dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, daerah tidak mampu menjalankan dengan semaksimal mungkin menurut Undang-Undang Pemda 2014. Kekuasaan absolut
pemerintah pusat meliputi 5 jurusan, yaitu 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Justisi, 5. Moneter dan fiskal nasional. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.